Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Preti Ningsih, NPM 218010321104 akan menjelaskan tugas manajemen SDM tentang hukum ketenagakerjaan. Pertama itu hubungan kerja karyawan dan perusahaan. Suatu perusahaan dapat berdiri karena adanya dua unsur penting, yaitu pengusaha dan pekerja. Pengusaha merupakan pemilik atau inisiator sekaligus pemberi dana untuk membangun perusahaan agar mendapatkan keuntungan. Sedangkan pekerja merupakan sumber daya manusia yang bertindak memajukan dan mengembangkan perusahaan untuk mencapai target. Dua unsur ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menjalankan hak, kewajiban, serta hukum terkait ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak secara adil. Karyawan adalah orang yang melakukan pekerja dalam suatu hubungan kerja. Ada hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Adapun isi perjanjian kerja yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang dipekerjakan, pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban karyawan. Hak karyawan. Hak pertama adalah hak dalam memenuhi waktu kerja dan cuti. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, waktu kerja adalah 8 jam sehari, 40 jam per minggu, masa kerja 5 hari atau seminggu, dan 7 jam sehari atau 40 jam per minggu, masa kerja 6 hari atau per minggu. Waktu lembur terkait hak dan kewajiban pengusaha yaitu maksimal 3 jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Setiap karyawan berhak mendapatkan waktu cuti selama 12 hari dalam setahun bagi karyawan yang telah memiliki masa kerja selama 1 tahun. Hak karyawan kedua adalah hak upah setiap karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu setiap karyawan berhak menerima upah kerja atau penghasilan setiap bulannya secara layak, di mana perusahaan wajib memberikan upah minimum atau sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang biasa disebut UMR. Upah minimum kerja yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan layak hidup para pekerja atau karyawan sehari-hari. Hak ketiga adalah hak atas kesejahteraan karyawan. Setiap karyawan memiliki hak atas kesejahteraan yang meliputi karyawan beserta keluarganya bagi yang telah menikah. Perusahaan wajib memberikan jaminan sosial yang dapat mensejahterakan karyawan dan keluarganya. Bisa dilakukan dengan pembuatan koperasi bagi pekerja dan jaminan kesehatan. Hak pekerja perempuan. Pekerja atau karyawan perempuan memiliki tambahan hak istimewa yang diatur di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran, dan haid, atau cuti hamil selama 1,5 bulan, cuti melahirkan selama 1,5 bulan, cuti keguguran selama 1,5 bulan, dan cuti haid selama 1-2 hari. Serikat pekerja atau karyawan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh warga negara
menegaskan bahwa pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Adapun fungsi serikat pekerja, yang pertama yaitu sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Dua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatnya. Ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 5, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hak dan kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi kepada karyawan, memberikan fasilitas jaminan kesehatan dan menjaga keselamatan karyawan, membuat dan menentukan peraturan perusahaan bagi karyawan. Adapun hak perusahaan. Perusahaan memiliki hak yang disebut dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan berhak atas hasil aktivitas karyawan. Perusahaan berhak mengatur atau karyawan atau pekerja untuk mencapai tujuan. Perusahaan berhak memberhentikan karyawan atau pekerja jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Sistem upah. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerja yang telah dilakukan. Tujuan upah yaitu menarik pekerja berbakat agar mau bekerja di perusahaan tersebut, mempertahankan pekerja terbaik atau teladan untuk tetap bekerja dan tidak pindah ke perusahaan lain. Jenis-jenis upah. Pertama, sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah ini berdasarkan waktu. Upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Sistem co-partnership. Sistem ini memberi upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapat upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya, bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, dan atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Sistem upah berkala. Sistem ini ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Ketentuan PHK. PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. PHK juga dapat dilakukan jika perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya. Pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan melakukan efisiensi serta perusahaan pilot. Setiap pemutusan hubungan kerja dengan alasan-alasan di atas, setiap pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti hak sesuai dengan ketentuan masing-masing yang ada dalam undang-undang.
Pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja dalam proses perkara pidana. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.